belum ada yang join ini Pak, kasihan. Aduh. Apa-apa, penting tahu caranya. Iya Pak. Sudah Pak, sudah. Coba share layar. Iya? Share layar. Bagikan layar. Oh iya Pak. Oke. Mantap. Sudah. Tampil layarnya Bapak. Gitu. Iya Pak. Download daftar hadir, coba. Daftar hadir. Attendance list. Attendance list sudah. Ya, dia tersimpan di download itu. Iya Pak, sudah tahu Pak belajar semut. Bahkan kemarin Bayu juga sempat belajar di YouTube Pak. Nanti iya Pak, jadi ini rekaman. Nanti rekamannya ini baru screenshotnya webinar. Iya. Screenshotnya ini anggota. Iya Pak. Baru linknya webinar dengan link nanti di stream dia diambil. Ya di stream ya dikirim begitu Pak. Ya, linknya saja. Tapi di setting supaya semuanya bisa buka. Ini belum ada yang join Pak. Gak apa-apa, saya sudah join aja sudah cukup itu. Yang penting hanya untuk memenuhi tugas saja. Penting betul. Pak Bayu bisa operasikan Teams, sudah. Insya Allah Pak, ini karena ini harus penuhi anunya Pak, tugas sampai 4 orang Pak. Masalahnya jangan sampai belum diterima Pak Mahbub. Yakin saja Pak, penting sudah ada yang join Bapak. Lihat rekamannya Bapak bagus, sudah tahu share screen, tahu attendance list. Pak Bayu dari mana? Bayu dari mahasiswa S1 Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo Kendari, Pak. Oh, satu Sulawesi ini kita? Iya. Saya dari Poso. Oh iya, sama-sama Pak Sulawesi, Pak. Aku di sini, kamu di sana, kembali ke timur. Iya. Cuma saya pernah di Makassar 2 tahun. Oh, Bayu juga dari Sulawesi Selatan, lahirnya dari Sulawesi Selatan, Pak. Sulawesi Selatan di mana? Di Makassar, Pak. Oh, Makassar ya? Iya. Wah, ibu kota. Oh, Bapak orang Poso asli? Ya, saya Poso asli, Pak Bayu. Oh, iya. Assalamualaikum, Bu. Aminah. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masih unmute Ibu Aminah. Unmute dulu mic-nya, Bu. Bapak guru ya? Iya, saya guru. Guru SMA mana, Pak? SMP? SMP. Iya, Pak. Selamat bergabung Ibu Aminatul Widyana. Halo. Bergabung juga. Ya, salam kenal Ibu. Salam kenal Bu Yamina juga. Ya, salam kenal. Asal dari mana, Mas? Saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa S1 Peternakan, Universitas Halu Oleo Kendari, Bu, angkatan 2016. Oh, dari Kendari. Iya. Saya dari Gresik. Oh, Gresik, Jawa Timur. Ya. Mas kurang berapa ya? Kurang 2 orang ya? Ya, ini tinggal 4 lagi, Bu. Ini belum ada ini baru kita ini
Baru kita berdua, Bu. Tiga. Ini tiga, tinggal satu lah. Ini tinggal dua. Kan 4, 5. Jadi 4 ini tinggal 4. Tinggal 2 lagi. Ada temannya barangkali dipanggil. Temannya. Ya, ini sebenarnya sudah panggil ini Bu Patmi, Pak Ade, tapi tidak merespon. Janjian dulu biasanya. Janjian dulu. Oh, udah tandai. Kadang itu kalau nggak janjian dulu di WA itu nggak respon kadang. Oh, sudah. Sudah sampaikan. Ini Bu Arina ada yang gabung lagi. Bu Arina. Ini temannya teman saya ini Bu Arina ini. Masya Allah. Temannya teman saya. Iya. Ibu guru ya? Iya. Dari Kediri Bu Arina ini. Dari Tadi Kediri, ikut Jawa join. Timur. Ikut join juga tadi. Kurang satu ya, kurang ya. Satu lagi, Bu. Kurang Satu satu. lagi, Dipanggil siapa aja, ya? Pak. Dipanggil aja. Anjir, kurang satu. Di-add aja langsung di situ. Sudah add, Bu. Bayu sudah. Oh, mohon maaf, Bu. Perkenalan, saya Ahmad Bayu Aryawan, mahasiswa Download S1 ulang saja Peternakan. daftar hadirnya Pak Bayu. Iya. Kenapa, Daftar Pak? hadirnya. Oh iya, kalau nggak lewat PC nggak bisa kayaknya. Iya Bu Arina, tadi teman saya ngulangi kan itu. Harus lewat laptop. Lewat Soalnya laptop. kalau pakai HP nggak bisa di-download Excel-nya. Ada presensi dalam bentuk Excel. Iya, fasilitas nggak ada kalau pakai HP untuk attendance list. Jadi mesti pakai notebook. Coba Mas Bayu ini nanti buka webinar pakai notebook, pakai laptop. Sudah pakai laptop, Bu. Oh, ini sudah pakai laptop. Itu di Iya, peserta. Oh, yang di download attendees. Kayaknya ada Ya, download ya kalau nggak salah tadi. sampingnya di P3 itu ada gambar orang, itu diklik, nanti di bawahnya Ya, gambar orang subtitle itu, iya. partisipan. Iya, download. Mohon maaf, Bu. Bapak-bapak, Ibu-ibu. Alhamdulillah sudah ada. Oke, sudah. Jadi Bayu screenshot dulu ya, Bu. Ya. Ya, screen. Webinar ini. Jangan lupa presensinya diunduh. Oh iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Tunggu dulu, Bu. Lagi ada simpan screenshot dulu, Bu. Ini banyak yang gabung, sudah banyak yang gabung. Alhamdulillah. Akhirnya juga. Download ulang saja presensinya, Pak Bayu. Oh iya, download ulang, iya. Oh ya, oke. Oke, sudah ya? Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya Ahmad Bayu Aryawan dari Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo Kendari, Angkatan 2016. Salam kenal untuk Bapak-Bapak Ibu semuanya. Hari ini Bayu akan mempresentasikan tentang materi dari pembelajaran MIPA terapan ini. Bayu akan share screen. Bismillah.
Nah, ini yang kita akan pelajari, yaitu tentang Scotch Egg, perspektif aktivitas kimia. Jadi di sini kita akan mempelajari tentang apa itu Scotch Egg, bagaimana cara membuatnya, serta apa saja aktivitas kimia yang terdapat dalam Scotch Egg ini. Namun sebelumnya Bayu ingin bertanya kepada Bapak-Bapak Ibu-Ibu, Scotch Egg itu kayak seperti apa, Bapak-Bapak Ibu-Ibu? Silahkan untuk menjawab. Apa ya itu ya? Saya belum paham. Makanan itu. Kayak makanan. Ya, makanan itu seperti bagaimana Scotch Egg? Seperti telur, itu kan egg itu telur toh? Iya, egg itu telur, ya. Kalau dari segi penampilannya kayak seperti apa? Itu seperti apa ya? Kayak yang di McD itu namanya apa, lupa saya. Oh, itu lain Pak, perkedel itu Pak. Cuma isinya kentang. Telur Nah, crispy, jadi mungkin, telur crispy itu. oh, jadi kalau dikirakan ini kan seperti mirip kroket, Bu. Ya, betul. Tapi kita akan menjelaskan lebih rinci Scotch Egg itu seperti apa. Nah, Scotch Egg ini merupakan salah satu makanan khas Eropa yang terbuat dari daging sapi atau ayam yang dibaluri dengan berbagai jenis telur unggas sebagai makanan lauk pauk. Makanan ini menyerupai kroket, onde-onde, maupun makanan gorengan lain yang berisi. Beda dengan bentuknya jalangkote atau pastel, atau mungkin mirip dengan lumpia, Bu. Beda bentuknya. Kalau ini kayak adonan bakso. Scotch Egg menggunakan perpaduan dua jenis tepung yang diolah dengan teknik deep frying untuk mematangkan adonan setelah digiling dan dibentuk menyerupai adonan bakso. Karakteristik produk ini adalah warna coklat kulit dengan kekuningan lapisan, aroma khas daging, tekstur lembut dan renyah serta rasa gurih. Di sini tingkat kesulitannya itu kita membaluri ya, sama seperti kita buat pastel itu kita harus tutup isinya. Sama juga dengan buat Scotch Egg ini. Persiapannya 15 menit, lama memasaknya 30 menit, 8 porsi, kalori per buah 292 kilokalori. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, ini Bayu dapat dari websitenya Femina ya. Di sini ada bahan pembuatan untuk Scotch Egg. Bahannya 8 butir telur ayam, adonan dagingnya 300 gram dari sapi cincang, 100 gram bawang bombay cincang halus, 5 siung bawang putih, 2 sendok makan tepung panko, 1 butir telur ayam, 1,5 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh cabai bubuk, 1 sendok teh garam, dan setengah sendok teh merica hitam bubuk. Pelapisnya ada 100 gram tepung terigu serbaguna, 1 butir telur ayam kocok lepas, 100 gram tepung panko. Masaknya sesuai dengan selera Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Kalau di sini contohnya mix salad sama mustard. Nah, cara pembuatannya itu kita rebus telur dulu hingga sampai memadat, karena kan telur bentakan ini mesti cair. Reti telur dan kuning telurnya. Begitu kita sudah masukkan, itu akan berubah padat, warna menjadi warna putih dan kuning secara utuh. Bahkan ada juga putihnya utuh, kuningnya meleleh. Setelah itu kita aduk rata dengan adonan, bagi menjadi 8 bagian. Setelah itu kita tutupi dengan adonan itu di bagian tengah, jangan ke kiri, jangan ke kanan. Kalau ke kiri ke kanan itu takutnya nanti bakal tumpah kemana-mana begitu. Karena kalau kita menggorengnya susah. Setelah itu kita pakai 2 jenis tepung, yaitu tepung kering dan tepung basah. Ya, kalau tepung basah itu ada telurnya untuk perekat, supaya nanti menggorengnya tidak akan dipisahkan itu adonannya. Karena kalau dia pecah. Setelah itu goreng Scotch Egg ini sampai hingga kuning keemasan. Nah, kira-kira kalau dari cara pembuatan ini, aktivitas kimianya apa saja, Bu? Ada berapa di sini? Bapak-bapak, silakan untuk menjawab. Bikin lapar, Mas Bayu. Iya, bikin lapar, tapi kita jangan memikirkan laparnya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di sini ada aktivitas kimianya. Itu apa saja, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Dijelaskan aja, saya nggak tahu itu. Oh, kalau yang lain bagaimana?
Campuran Ya, mungkin. padatan itu dah. Iya, campuran padatan. Nah, ini aktivitas kimianya apa, Bu? Yang reaksinya, reaksi kimianya yang ada dari skocek ini. Dari mendidih telur, Bu, terus digoreng, itu reaksi apa namanya, Bu? Kalau mungkin ada yang guru IPA, mungkin sudah tahu. Ada guru Kalau kimia tidak ada kan? yang menjawab. Kenapa? Nggak ada. Nggak ada. Mas Kalau Bayu mungkin sendiri yang guru Bapak tidak kimia. tahu ya, di sini skocek menggunakan dua aktivitas kimia, yaitu reaksi Maillard dan juga egg melt, atau mungkin kita sebut sebagai melelehnya kuning telur. Nah, di sini kita berbahas tentang reaksi Maillard. Reaksi Maillard itu dia terbentuk antara gugus karbonil gula produksi dengan gugus asam amino bebas, residu rantai peptida dan protein. Gugus alfa amino residu lisin yang terikat peptida dan protein itu berperan penting dalam reaktivitas relatif tinggi, beserta juga gugus bentuk terminalnya. Tapi dia kelemahannya itu dia bisa menyebabkan penurunan nilai gizi. Karena kalau kita menggoreng terlalu lama itu bukan lagi karamelisasi, tetapi sudah gosong. Mungkin Bapak Ibu yang buat telur, misalkan telur goreng, kalau kelamaan bakal gosong. Apalagi makan-makan hitam itu seperti sate ayam atau ayam bakar, atau mungkin yang kue, kalau ada warna hitamnya, kalau kita makan itu pasti terkena terkena jantung koroner. Makanya itu kita harus membiasakan bahwa akumulasi pigmen coklat ini penting. Nah, kita lihat di sini penurunan nilai gizi disebabkan karena keterlibatan asam amino, NCC, dan beberapa jenis vitamin. Sehingga kandungannya ada antinutrisi, mutagenik, karsinogenik, antikarsinogenik, antimikroba, antioksidan, dan komponen senyawa antibodi. Nah, di sini akumulasi pigmen coklat itu standar melalui protein cross-linking dan degradasi striker. Intensitas warna coklat sangat dipengaruhi seperti sampaikan, waktu dan suhu pengolahan, tapi ada kimianya, reaksi produk oksidasi lipida dengan amina, asam amino, dan protein. Nah, kita lihat mekanismenya di sini ada 3, ya. Yang sebelumnya kita lihat di sini gula amin akan mengalami denaturasi, siklikisasi, fragmentasi, dan polimerasi, sehingga terbentuk kompleks pigmen yang disebut melanoidin. Reaksi Maillard juga memicu timbulnya akrilamida pada gorengan, serta menurunkan daya cerna protein. Di sini ada 3 tahap reaksi, inisial, intermediate, dan finalis, yang meliputi pembentukan glikolisasi dan Amadori rearrangement, dehidrasi, fission, degradasi striker, sampai kondensasi aldol dan polimerasi aldehid amin, yaitu pembentukan komponen nitrogen heterosiklik. Molekul protein yang mengandung gugus SH paling mudah mengalami oksidasi, reaksinya reversibel, dan ikatan sulfida dapat dipecah oleh reduktor. Pembentukan ini akan meningkatkan kekuatan atau kekerasan protein. Ya, jadi di sini kalau kita membentuk adonan itu harus dia gurih. Karena kapan kalau tidak gurih atau lembek itu terjadi apabila waktu pengolahannya singkat. Ya, di sini sebenarnya kita menggunakan garam biasa. Di sini ada contoh sulfit ya. Itu sulfit tidak digunakan. Bisa garam apapun tapi misalkan garam biasa. Di sini sulfit juga contohkan. Ini dia bisa meningkatkan kualitas olahan pangan kering dan gula merah dengan interaksi senyawa yang terbentuk Maillard menghasilkan senyawa stabil, namun dapat menghambat konversi glukosa menjadi 5-hidroksimetil foraldehid sehingga menghambat reaksi karamelisasi. Di bidang kedokteran, di sini kita kalau reaksi glukolisasi itu bisa menyebabkan komplikasi diabetes mellitus. Dimulai dari adanya kalau kita pakai hewan coba, ini bisa mengganggu ginjal, hati, otak, paru, dan saraf oleh radikal bebas. Akumulasi tersebut menyebabkan peningkatan stres oksidatif yang selanjutnya berperan dalam patogenesis serta terhadap reseptor makrofag spesifik, mengakibatkan sintesis sitokin dan faktor pertumbuhan. Terjadi waktunya diabetes mellitus itu secara non-enzimatik selama 24-48 jam. Nah, di sini kita lihat penelitian Situ dan Eji Wumi 2008. Di sini 3 tepung yang digunakan, tepung maizena, tepung terigu, dan tepung ubi. Di sini kita lihat kalau tepung ubi ini memiliki keunggulan karena penampakannya kaku daripada tepung terigu.
dan lapisan warnanya adalah gelap. Keempukan daging dengan sosis cincang lebih sedikit daripada lapisan dalam. Interaksi daging dan bahan adonan akan berubah jauh lebih gurih. Karena apa? Karena ada rantai-rantai amilosa dan amilopektin tersusun dalam bentuk semi kristal yang menyebabkan tidak larut dalam air dan memperlambat pencernaannya oleh amilase pankrease. Bila dipanaskan dengan air, struktur kristal rusak, ya, dan rantai polisakarida mengambil posisi acak. Hal ini menyebabkan mengembang dan memadat, sama seperti kita membuat kue. Kalau kita sudah merasakan dalam oven itu sudah padat, sudah optimal, berarti kita sudah melihat bahwa kue tersebut matang, sama juga dengan Scotch egg. Cabang-cabang dalam amilopektin menyebabkan pembentukan gel cukup stabil. Proses pemasakan pati juga memecah sel sehingga memudahkan pencernaannya. Dalam proses pencernaan, semua bentuk pati dihidrolisa menjadi glukosa. Butiran pati sama sekali tidak larut dalam air dingin, dan pada pemanasan butiran, pati tiba-tiba mulai menggembung pada suhu penggelatinan. Nah, yang terakhir kita masuk dalam egg melt. Ya, kalau kita lihat tuh, kalau kita panaskan mendidih antara putih telur dan kuning telur. Misalkan waktu untuk kita rebus telur itu 3 menit ya, atau 3,5 menit. Kalau dia 3,5 menit itu, putih telurnya akan utuh, tapi sayang, meleleh. Nah, ini juga beda penelitian Rizal. Kalau dia gunakan misalkan water bath 63 derajat, internalnya 40 derajat. Kalau dia gunakan oven 70 derajat, so internalnya 49. Nah, perbedaan ini tidak menggumpal atau tidak mendenaturasi bersamaan dengan protein kuning telur. Karena dia akan terdenaturasi suhu 65 derajat Celcius karena kandungan lecitin. Ya, apa yang disebabkan? Air dalam bentuk padat, cair, dan gas bergantung dari suhu dan tekanan lingkungan sekitarnya. Perubahan suhu atau tekanan menyebabkan air mengalami perubahan fase. Tekanan uap meningkat seiring peningkatan suhu. Pada suhu tinggi, energi kinetik partikel lebih tinggi dan lebih banyak energi tersedia, serta lebih mudah mengubah partikel dengan mengubah fase. Perubahan tekanan menyebabkan perubahan yang sesuai suhu dingin air, didih air. Ketika air dipanaskan dengan mengalirkan kalor, maka suhu air tersebut akan naik. Dan jika menaiki titik didih, akan terbentuk gelembung-gelembung gas dari bawah atau dasar sampai menaik secara kontinu. Jadi, dalam kimia itu, kita tahu bahwa ada semacam uji tenggelam ya. Kalau dia telurnya, telurnya dia mohon maaf Bu, keluar. Oh, tunggu. Maaf Bu ya. Maaf Bu ya. Oke. Di sini kita lihat kalau misal kita uji tenggelam nih. Uji tenggelam, baru kita lihat telur-telur tersebut itu sebenarnya matang. Tapi coba kita lihat, coba bayangkan bahwa, atau kita bayangkan ya, kalau telurnya dia mengembang, telurnya dia penyimpanannya bagus, maka sudah pasti bahwa telur tersebut bisa dikonsumsi. Tapi kalau sampai dia tenggelam, ya, tenggelam atau mungkin sudah tenggelam sedalam-dalamnya, itu sudah bisa menunjukkan bahwa telur tersebut tidak bagus dikonsumsi karena busuk dan juga mengandung mikroba. Sedangkan telur yang mengembang, bahkan juga sampai yang tenggelam mengembang itu kurang bagus dikonsumsi. Jadi sebaliknya kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau simpan telur, upayakan suhunya optimal Bu. Karena kalau nggak suhu optimal ini, pertumbuhan mikrobanya pasti akan muncul. Dan juga kalau disimpan juga lebih parah di suhu ruang, itu akan akan menyengat begitu. Jadi ini dua hal yang harus diterapkan pada aktivitas kimia ini supaya kita bisa tahu, oh warnanya udah bagus nih, bisa dimakan. Scotch egg-nya warnanya kuning keemasan nih, dan juga telurnya oh bagus sekali, bisa dimakan lele, lebih enak, melengket di mulut begitu. Atau bisa juga tidak suka ya padat. Padatnya itu enak juga karena mendidihnya ya terlalu lama. Sekian, syukron wa jazakallah khair. Jika ada yang bertanya silahkan Bu, Bapak.
Pak mau nanya Pak. Iya, silahkan Bu. Itu kalau telur itu kan kalau kita buat kue kan dikocok sampai mengembang itu, apakah bisa mengurangi gizinya gitu? Kalau kocok mengembang sebenarnya tidak. Karena kalau kita ingin lihat, kita lihat itu dari daya buihnya. Kalau dia buihnya semakin bagus, maka dia pastikan bahwa telur tersebut bisa layak untuk disimpan. Maksudnya setelah penyimpanan bagus, kalau kita ukur daya buihnya terus berkembang. Tapi kalau dia kurang, dia pasti akan tidak, apalagi ini tidak kurang bagus lah begitu Bu. Ada yang mau bertanya lagi? Kasih Pak jawabannya. Ya, sama-sama Bu. Ada Pak Amina, Bu Amina, Bu Arina, Pak Budi, Pak Hadiati, ini yang keluar Pak Frans. Ada yang mau bertanya lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sudah cukup Pak Tidak, Mas. penjelasannya. Oh, berarti Bapak-bapak, Ibu-ibu sudah paham semua ya? Insya Allah. Bagus ya. Oke, itu saja dari Bayu. Bayu ucapkan terima kasih yang sudah bersedia. Ini sebenarnya Bayu ini, mohon maaf Bu, ini sangat banget kalau Bapak-bapak Ibu-ibu hadir. Karena Bayu ini akhir-akhir ini Bayu mahasiswa juga, karena bukan hanya penelitian, tapi karena memang waktunya yang mepet, jadi karena kita sampai tanggal 29. Maaf ya Bu, mohon maaf sekali Bu ya. Bayu merupakan anak berkebutuhan khusus dari lahir. Biasa kayak cepat emosi, intinya begitu Bu. Tapi biasanya baik-baik saja. Tapi terkadang kalau kita tidak puas Bu ya kurang enak jadinya Bu. Ya, jadi mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam acara ini. Bayu mohon pamit. Terima kasih banyak telah menghadiri acara ini. Wabihi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Bayu. Iya. Mas Bayu dari mana? Saya Bayu berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan, kuliah di Kendari, Sulawesi Tenggara. Walah, Bayu jauh alumni banget ya. SMA Islam Atirah Bukit Baruga, Pak. Oh, jauh banget dari tempat saya ini. Saya dari Solo, Dimana, Mas. Pak? Oh, Solo Jawa Tengah. Jawa Tengah. Pak Ganjar. Ya. Pak Ganjar, tapi yang wali kota Solo yang dicalonkan itu Pak Gibran. Pak Gibran. Iya. Nah, udah di screenshot belum? Sudah screenshot dari tadi, Pak. Ya, Ya. presentasinya sudah ya. Sudah semua. Sudah ini berulang-ulang terus ini. Enggak, saya besok ngulangi lagi. Kemarin gagal, soalnya belum unduh presensi itu kan. Oh iya. Bisa diundang ya? Nggak tahu kalau harus ada screenshot Excel presensi itu. Nggak sempat diunduh, terus akhirnya ya besok aja ngulangi lagi. Nggak apa-apa ya, kita bisa diundang. Ya Mas, ini ada yang memanggil lagi. Ini kayaknya mau bikin webinar juga, Ibu Pat. Iya. Bu Patmi. Oh iya, silakan. Iya, Mas ya. Iya. Iya, makasih banyak Bu. Saya live dulu ya Mas ya. Ya Bu, makasih banyak Bu, jazakallah khair. Nanti udah tahu nanti tempatnya untuk nyimpennya udah tahu? Sudah ada, alhamdulillah punya penyimpanan Pak. Oh iya, oke. Jadi semuanya udah paham ya? Iya Bu, insya Allah. Selamat. Nanti segera segera dimasukkan ke dalam tugasnya di di grup di kelasnya Pak Mahbub ya. Iya, Pak Mahbub. Di kelasnya Pak Mahbub segera saja. Masalahnya kan waktunya juga mepet. Mohon maaf Pak, ini pengalaman kenapa Bayu ini sangat kesal Pak.
Karena Kenapa? waktu Bayu pernah ikut webinarnya Universitas Terbuka yang dihadiri Prof. Ganefri sama apa itu dari UT, Bayu tidak pernah Pak, tidak pernah, apalagi punya apa nih yang apalagi yang UT itu yang Yang ada mana? cecetnya itu, makanya Bayu kesel. Waktu itu Bayu tidak pakai akun, Iya. pakai privat ternyata. Private Susah dia sekali, Pak. Ya, nah, kalau semacam ini kan lebih tambah pengalaman. Alhamdulillah Pak. Banyak Iya. temennya. Nanti Bayu akan coba bicarakan Pak Mahbub kalau grupnya sudah selesai. Oh gitu. Udah pernah ikut TOT belum? TOT Atau Microsoft 365? belum pernah. Nah, nanti aja bicara sama Pak Mahbub biar nanti didaftarkan. Gitu. Nanti Iya. lebih. Kalau ini kan Mas Bayu kan hanya mendapatkan sepertiganya atau mungkin ya sepertiganya dari Microsoft 365. Nanti kalau nanti ikut TOT Microsoft 365 nanti penuh nanti dapatnya. Ini belum seberapanya. Iya. Iya, Pak. Iya. Mohon maaf Bu Galuh, sudah selesai Bu Galuh. Oke. Saya undur diri dulu ya. Ya, Bayu juga undur Makasih. diri Pak. Bu Galuh, mohon maaf Bu Galuh, sudah selesai Bu Galuh. Terima kasih, salam kenal juga dari Kendari, asalnya Sulsel. Yap. Assalamualaikum Mas Bayu. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Galuh.